يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Satu aja, tidak usah semuanya karena kurang lebih artinya. La tattakhidhu aduwi, jangan kau ambil musuhku, wa aduwakum, dan musuhmu. Orang bukan ahli iman, orang ahli maksiat, auliya'a, pemimpin-pemimpin atau yang mengurusi urusanmu. Tulquna ilaihim bil mawaddati, kau jalin hubungan pertemuan dengannya dengan kasih sayang. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi, mereka telah kufur dengan apa yang datang dari kebenaran. Ini menerangkan ayat bahasanya masalah kepemimpinan bisa masuk barangkali yang ditanyakan ibu ini. Jadi haram kita memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Haram hukumnya memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Atau dia musuh Allah dari orang-orang yang beriman. Ada musuh Allah dari orang yang beriman? Tidak bisa kita pilih. Dan jangan menjalin cinta dengan mereka, karena tidak akan bisa menjalin cinta yang sesungguhnya semestinya. Ini di dalam ayat ini. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka mengeluarkan Rasulullah dari kampung mereka dan mengeluarkan kalian. Tu'minu billahi Rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati. Menerangkan bahasanya, yang pertama menjelaskan bahasanya jangan engkau mengangkat pemimpin dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah alias musuh-musuh Allah. Akan tapi tegakkan kebenaran dengan melakukan jihad di jalan Allah untuk mencari ridha Allah. Berjuang, masuk jihad di perang. Allahu Akbar karena Allah. Ada Allahu Akbar, aku ingin jadi pemimpin. Ada itu? Ada ya? Allahu Akbarnya karena Allah. Ada yang Allahu Akbar begini. Makanya ada orang pengen merubah negara, membuat pemimpin. Tanyakan hati kecilmu. Ketulusan ini penting. Ibtigha'a wabtigha'a mardati, mengharapkan ridha Allah. Sehingga belum tentu orang yang pakai lebih mencari ridha Allah, mencari ridha Allah yang sesungguhnya. Mungkin ada orang yang ingin negakkan syariat Islam. Benarkah yang anda ingin tegakkan adalah syariat Islam, atau yang ingin kau tegakkan adalah kepemimpinanmu sendiri? Jadi ini, maka perlu dituntut ketulusan dalam urusan kepemimpinan ini. Ketulusan di saat kita berjuang, ketulusan di saat kita memilih, ketulusan di saat kita mengangkat seseorang. Ini ketulusan yang luar biasa. Berat ini urusan semacam ini. Dan itu diantaranya makna ayat ini, insya Allah. Saya sudah pernah sampaikan Bapak Ibu sekalian, tidak boleh memilih pemimpin non muslim. Tidak boleh memilih pemimpin non muslim, kecuali Anda berada di wilayah non muslim. Kita hidup di wilayah kita minoritas, memang harus mereka jadi pemimpin, silakan. Tapi kalau di wilayah Islam, tidak boleh. Itu sudah. Mau dia adil kah, mau dia berani kah, mau dia apa, tidak boleh milih non muslim. Intinya itu, gitu ya. Ini sudah hukum sendiri. Bisa baca surah Al-Maidah ayat 7. Sebenarnya dalilnya Al-Maidah ayat 54 sampai 58 ya. Tapi ayat 57 jelas. Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, jangan pernah menjadikan pemimpin orang-orang yang telah kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Nggak boleh, ya. Baik, saya bacakan lebih baik ayatnya supaya jelas ya. Silakan dibuka Al-Maidah ayat 54 mulai ya. Sudah buka? Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 54 Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Sampai sini tahan dulu ayatnya. Saya terjemahkan per letter ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaum,
Allah akan datangkan penggantinya orang yang murtad tuh, satu orang murtad dengan satu kaum. Satu kaum itu minimal 3 orang. Jadi kalau ada orang murtad, biarin aja murtad sudah. Dinasihatin nggak mau dengar, biarin aja sudah. Islam nggak butuh dengan orang seperti itu. Nong Islam yang dibutuhin kok. Orang kalau masuk Islam selamat, kan gitu. Orang keluar dari Islam ya masuk neraka. Jelas konsepnya. Kalau kita sudah nasihatin nggak mau dengar ya sudah. Dan Allah janjikan kalau ada yang murtad satu, Allah akan gantikan dengan satu kaum. Kaum minimal 3 orang. Cirinya orang yang akan menggantikan orang yang murtad tadi adalah fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan dia juga mencintai Allah, ya. Lalu dikatakan azillatin alal mu'minin, mereka merendah di depan orang-orang beriman, a'izzatin alal kafirin, mulia di depan orang-orang kafir, yujahiduna fi sabilillah, mereka selalu berjihad di jalan Allah. Di sini dikatakan yujahiduna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak pernah takut sama sekali. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Wallahu wasi'un alim, Allah itu zat yang maha luas dan maha mengetahui. Lalu lihat firman ayat 55-nya, ini berlanjut sampai 58 ya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, sesungguhnya penolong kalian, tempat kalian bersandar adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimunas shalah, yang ciri mereka mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, dan mereka ruku, ya, mereka ruku. Ayat 56, mereka salat maksudnya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tempat pelindungnya, bersandarnya, maksudnya tempat rujukan. Allah Rasulnya bilang pilih yang ini, kita pilih yang ini. Enggak, haram, halal, menurut Allah dan Rasulnya. Fa inna hizballahumul ghalibun, sesungguhnya kelompok itu yang akan Allah berikan kemenangan. Lalu ayat 57 ini saksi bahasan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Maaf, berarti hanya sampai 57 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba, janganlah pernah kalian menjadikan, ya, orang-orang yang telah menjadikan agama kalian main-main, ya. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang menuntut Alkitab, Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, wal kuffar, dan orang-orang kafir, aulia, sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Dan masih ada banyak ayat-ayat yang lain berbicara masalah ini ya. Tapi yang jelas kita hukum syar'inya di komunitas muslim tidak boleh memilih non-muslim. Nggak boleh ada pemimpin non-muslim di tengah-tengah umat Islam. Memang nggak boleh. Masa kita sampai kehabisan stok gitu kan? Banyaknya umat Islam, cuma kitanya tidak berpikir itu, ya. Tidak berpikir masalah harusnya setiap muslim mendahulukan pemimpin-pemimpin muslim ini, harusnya. Semoga Allah memberikan pertolongan ya. Semoga memberikan pertolongan. Mudah-mudahan